kita punya konsentrasi betul-betul tertuju kepada pemberitaan firman Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berkatilah setiap pribadi kami sebagai anak-anak Tuhan yang malam hari ini boleh datang kepadamu untuk mendengar sebagian daripada sabda firman-Mu. Kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur, telinga kami sebagai seorang murid, sehingga setiap firman yang hari ini menyapa setiap kami tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan menjadi berkat yang luar biasa atas hidup kami, dan firman-Mu akan menjadi suluh di dalam setiap langkah kaki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, persiapkan alat tulisnya, persiapkan Alkitabnya. Walaupun hari ini kita tidak ada tanya jawab, namun semua pertanyaan boleh disampaikan pada besok hari Sabtu ketika saya menjalankan tugas rutin saya di Zoom WLG ini di dalam Bible Study, yang besok itu akan saya beri judul dipilih sejak dunia dijadikan. Dan ayat itu keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Ya, saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang saya beri judul memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Saudara, sudah menjadi sebuah kewajiban buat Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai hamba Tuhan, khususnya yang melayani firman Tuhan, itu harus memiliki pikiran yang sama dengan apa yang dipikirkan oleh Kristus, supaya selaras, sehati, sepikir. Sebab pikiran kita yang tidak sama dengan pikiran Kristus akan menimbulkan murka daripada Kristus, sama seperti ketika Tuhan Yesus harus berkata-kata dengan sangat keras kepada rasulnya, yaitu Petrus. Saudara, mari saya ajak Anda membaca dari Matius pasal 16, ayat 21 sampai dengan 23. Nanti perhatian kita pada ayat yang ke-23. Judul bacaannya, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, kita kaget ketika Petrus harus dihardik oleh Tuhan Yesus, enyahlah engkau iblis. Padahal Petrus adalah salah satu rasul yang paling dekat dengan kehidupan Kristus. Saudara, kenapa? Karena ternyata ketika Tuhan Yesus memberitahukan hal yang sangat penting, yaitu penderitaan dia. Kali pertama dia beritakan bagaimana dia nanti akan menderita di Yerusalem oleh karena tua-tua, ahli Taurat, imam-imam. Dan dia harus mati di atas kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan apa yang terjadi? Petrus karena saking cintanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan gurunya, dia tidak pernah berpikir bahwa itu betul-betul apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu akan terjadi. Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Apalagi
Di dalam Matius pasal 16 ayat 15 sampai dengan 18, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para rasulnya, siapa aku di hadapan orang-orang itu? Apa pendapat umum tentang aku? Wah, mereka mulai laporan. Ada yang berkata, engkau seperti Yeremia, engkau seperti Elia, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada para rasulnya, kalau menurut kamu, aku ini siapa? Dan Petrus menjawab dengan lantang, engkau adalah Mesias anak Allah. Dan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, Petrus, engkau luar biasa. Apa yang kau katakan bukan dari dirimu sendiri, tetapi adalah dari Bapakku yang ada di surga. Nah, saudara, karena Petrus juga menilai Yesus itu adalah Mesias anak Allah, dia pun berpikir, pastilah tidak akan terjadi hal-hal yang buruk atas kehidupan Kristus. Apalagi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai hal-hal yang penting adalah apa yang dinyatakan secara mudah diterima, mudah difahami, mudah dimengerti, dan gamblang sekali dan tidak perlu dipikirkan. Ternyata oleh Petrus ditanggapi dengan pikiran yang rumit. Sehingga Petrus berandai-andai. Petrus menafsirkan apa yang sudah dinyatakan oleh Kristus secara gampang, secara mudah, sehingga mengakibatkan kesimpulan Petrus dan pikiran Allah itu tidak matching, tidak sama, tidak selaras, tidak seiring, tidak sejalan. Nah, saudara, oleh karena itu, hari ini kita harus bisa memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, yaitu dengan cara adalah kita harus memperhatikan, kita harus mengenal ciri-cirinya. Isi hati Tuhan itu seperti apa? Ternyata jika sesuatu itu penting untuk disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Anda dan saya sebagai anak-anaknya, pastilah Tuhan Yesus yang pertama, dia akan menyampaikan hal yang penting ini dengan bahasa yang gampang. Gampang dimengerti, gampang difahami, dan dengan cara yang gamblang, tidak perlu ditafsirkan rumit-rumit. Sama seperti ketika Anda dan saya sebagai orang tua, jika ada hal yang penting untuk disampaikan kepada anak-anak kita, karena ini berbahaya, karena ini penting, pastilah Anda dan saya akan menyampaikan kepada anak-anak kita dengan bahasa yang mudah difahami, mudah dimengerti, supaya anak-anak kita selamat. Saudara, yang kedua, jika hal itu penting, ternyata Yesus Tuhan itu menyampaikan perkara yang penting, itu tidak cuma satu kali. Tapi oleh dia diulang berkali-kali. Sebab ini penting buat saudara dan saya. Saudara, silakan Anda buka lebih dulu Matius pasal 26. Tadi Matius 16, judul bacaannya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sekarang saya tunjukkan Matius pasal 26. Anda perhatikan judul bacaannya itu sama. Judul bacaannya adalah pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus dan rencana untuk membunuh Yesus. Saudara, berarti dia memberitahukan kematiannya di atas kayu salib dan kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga, karena ini penting, sampai diulang 4 kali. Saudara,
Anda mesti niteni, ya, bahasa Jawanya niteni. Bahasa Indonesianya Anda memperhatikan ciri-ciri, ya, bagaimana memahami, mengerti isi hati Tuhan, yaitu yang penting oleh Kristus akan diulang berkali-kali. Yang penting oleh Tuhan Yesus akan disampaikan dengan bahasa yang gampang, yang mudah dimengerti, mudah difahami, yang gamblang, yang tidak perlu ditafsirkan. Supaya Anda dan saya tidak salah. Kenapa? Karena ini penting. Sebab, kenapa kok ini penting? Rasul Paulus menyimpulkan di dalam 1 Korintus pasal 15 tentang kematian dan kebangkitannya. Saudara, pada ayat 17, 1 Korintus 15 ayat 17 saya bacakan dulu, baru nanti ke 14. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sebab justru pada waktu Kristus mati di atas kayu salib, dia menghapuskan dosa dunia. Nah saudara, ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami tentang Kristus, tentang pengampunan dosa, tentang keselamatan di dalam namanya. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, oleh karena ini penting, saudara, maka dia, Yesus Kristus Tuhan, menyampaikannya berkali-kali. Sampai 4 kali, diulang 4 kali. Terus kemudian dengan bahasa yang sederhana, yang gampang, tidak perlu ditafsir. Supaya Anda dan saya tidak salah. Saudara, ayatnya adalah ayat 21 pada Matius 16 tadi. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, apakah sulit kalimat yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Enggak. Adalah kalimat yang sederhana, yang gampang. Di mana dia menyatakan diri kepada para muridnya bahwa aku harus pergi ke Yerusalem. Dan nanti aku di Yerusalem akan mengalami banyak penderitaan. Oleh siapa? Oleh para imam, para ahli Taurat. Dan aku banyak menanggung penderitaan. Dan aku nanti akan mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, aku akan dibangkitkan oleh Bapakku. Saudara, silakan Anda cari pemberitaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Semuanya berbicara tentang kematian dan kebangkitannya. Nah, saudara, namun oleh karena Petrus tidak bisa mempercayai kata-kata yang sederhana ini, dia pakai pikirannya, sehingga Petrus berkesimpulan salah. Oleh karena itu, Yesus Kristus Tuhan begitu bangga kepada anak kecil. Sebab anak kecil mendapatkan petunjuk, itu suka menerimanya 100% dengan kepercayaannya dia. Anak kecil tidak pernah punya pikiran yang rumit seperti saudara dan saya. Saudara, bagaimana sekarang dengan Anda dan saya? Kita kurang lebih sama dengan Petrus. Terkadang kata-kata Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab, yang sudah jelas-jelas dinyatakan dengan mudah, itu masih ditafsirkan yang aneh-aneh. Saudara, pada Matius 16 tadi, saya geret, saudara, saya tunjukkan. Saya nanti akan menunjukkan 4 perkara. Ya, 4 perkara apa yang oleh jemaat, oleh saudara dan saya, seringkali kata-kata Kristus yang sederhana itu tadi, ternyata Anda dan saya
masih dipikirkan, ditafsirkan yang aneh-aneh. Sehingga pikir Anda dan saya bisa-bisa bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh kita sendiri. Saudara, yang pertama yaitu soal penghakiman, soal apa itu kedatangan Tuhan yang terakhir, soal Tuhan memberikan upah, ya, soal Tuhan memberikan upah. Nah, saudara, saya tarik saudara kepada Matius 16 tadi kan kita baca 21 sampai 23, sekarang saksikan ayat ke-27. Ayat ini gampang atau sulit? Ayat ini masih perlu ditafsirkan, apakah tidak? Saudara lihat. Sebab, ini keluar dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri ya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini demikian sederhana. Tidak perlu dipikirkan lagi. Sebab tidak perlu ditafsirkan lagi. Sebab nanti orang dihakimi, orang diberi upah karena perbuatannya. Ayat yang lain yang menunjukkan betapa konsistennya Tuhan, yaitu ada pada salah satunya Matius pasal 7, ayatnya yang ke-21 yang berkata demikian. Silakan dicatat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapakku boleh dicoret, ya. Kehendak Bapakku boleh dicoret, ya. Melakukan kehendak, berarti melakukan ini adalah perbuatan. Nah, saudara, begitu konsistennya dia juga berkata di dalam Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat 12 dan 13 yang berkata demikian. Judul bacaannya adalah hukuman yang terakhir. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Silakan digarisbawahi ya. Yesus Kristus Tuhan tidak pernah kaitkan orang selamat dikaitkan dengan iman. Tidak ya. Tetapi nanti saya akan tunjukkan bahwa tidak ada perbuatan yang mengagumkan Kristus yang tidak mengandung iman. Oleh karena itu nanti kita ulas. Ayat Wahyu pasal 22 ayat 12 dan 13. Silakan dicatat. Sesungguhnya aku datang segera dan aku, hanya huruf besar, membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Silakan digarisbawahi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, nah disinilah perlunya Anda mulai berpikir, Anda mau percaya dengan ucapan Kristus dan yang tertulis di Alkitab ini, atau Anda percaya dengan pembicara-pembicara itu tadi yang berkata, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Nah, saudara, saya tinggal bertanya dengan orang-orang pembicara-pembicara itu, ya. Kalau Anda memberikan pengajaran perbuatan baik tidak menyelamatkan, tolong tunjukkan di ayat ini, di Alkitab ini ayatnya yang mana. Tetapi Kristus memberikan upah, Kristus menghakimi berdasarkan perbuatannya. Sudah saya tunjukkan untuk kesempatan ini ada 4. Matius 7, 21, Matius 16 ayat 27, Wahyu 20 ayat 12 dan 13,
Wahyu 22 ayat 12 dan 13. Nah, saudara, jangan cuma ngomong, tetapi tunjukkan ayat Alkitabnya ada di mana. Bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Nah, saudara, kenapa Yesus Kristus Tuhan, dia tidak kaitkan bahwa keselamatan itu karena iman. Kenapa dia harus menghakimi karena perbuatan? Sebab saudara harus tahu, iman tidak bisa berdiri sendiri. Iman itu harus gandeng dengan perbuatan. Justru lewat perbuatan-perbuatan itulah iman itu menjadi sempurna. Saudara, kenapa Tuhan Yesus tidak pernah kaitkan dengan iman? Sebab Kristus itu tahu, saudara, yang namanya iman itu tidak bisa lepas dari perbuatan. Saudara, saya buktikan buat Anda. Buka Yakobus pasal 2. Saya bacakan mulai ayat 21 sampai 24. Semuanya dicoret-coret, perhatian kita nanti di ayat 24. Bukankah Abraham, Bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Digaris bawahi. Garis bawahi. Jadi kalau nanti ada pendeta top, Anda bilang, oh Pak Roni ini pendeta top. Tuhan Yesus bilang, tidak peduli. Petrus saja aku hardik, nyala kok iblis. Kalau kamu memikirkan bukan pikiran Allah, tetapi engkau memikirkan pikiran-pikiran manusia. Sekarang ini kata-kata Kristus sendiri, masih banyak orang Kristen yang tidak percaya. Tetap ngotot bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Saudara lihat, bukankah Abraham, Bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Iman itu tidak bisa berdiri sendiri. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ayat 24 perhatikan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukan hanya karena iman saja. Nah, saudara, artinya apa? Kenapa Yesus Tuhan tidak bicara orang diselamatkan karena iman? Karena Yesus Kristus tahu. Iman tidak bisa berdiri sendiri tanpa perbuatan. Dan semua perbuatan baik yang menjadikan Kristus kagum itu selalu mengandung iman. Anda yang penasaran, hari ini yang hadir, peserta ada 26 ya. Anda yang penasaran, catat pertanyaannya. Besok hari Sabtu saya ngajar untuk Bible study, boleh ditanyakan ya. Disimpan dulu. Saudara, saya lanjutkan yang lain. Apa hal-hal yang lain yang tidak ditelan 100% oleh saudara dan saya, tetapi kita masih mikir-mikirkan, menafsir-nafsirkan apa yang sebetulnya tidak perlu ditafsirkan. Memang saudara, Yesus yang adalah Tuhan itu kepada orang yang dia tidak suka, kepada orang yang dia tidak suka. Garis bawahi keterangan saya, kasih oret-oretan. Khususnya ahli Taurat, orang Farisi yang sok pandai, sok suci, itu sengaja oleh Kristus tidak diberi pernyataan yang mudah. Ya, tidak diberi pernyataan yang mudah supaya mereka mendengar tapi mereka tidak mengerti. Saudara, ayatnya ada. Saudara, Matius pasal
13 berarti kita tahu kepada orang yang Tuhan Yesus tidak senang, yang oleh Tuhan Yesus tidak diselamatkan, ya, dia berkata itu dengan perumpamaan. Tetapi kepada saudara dan saya, kepada para rasulnya, orang-orang sederhana, dia bicara dengan kalimat yang sederhana, yang mudah ditangkap, mudah dipahami. Matius 13, saya bacakan mulai ayat 10. Matius 13, mulai ayat 10, demikian bunyi firman-Nya. Maka datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Saudara lihat judulnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Sekarang muridnya bertanya, kenapa Tuhan kok bicara dengan mereka, ahli Taurat orang Farisi, dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara, berarti kepada orang yang memang Kristus ingin tidak diselamatkan, Kristus tidak suka, dia suka bicara dengan perumpamaan. Dan perumpamaan harus ditafsirkan. Tetapi kepada Anda dan saya yang dicintai, dia bicara dengan bahasa yang sederhana, yang saudara sudah tidak perlu tafsirkan. Oleh karena itu, penafsir-penafsir inilah yang saya kritik. Jelas Tuhan Yesus berkata, aku akan datang memberikan upahku berdasarkan perbuatan mereka. Itu masih ditafsirkan. Masih aneh-aneh. Nah, saudara, hati-hati. Apa yang kau pikirkan, pikiran Allah atau pikiran manusia. Jika engkau memikirkan dengan pikiran manusia, maka Kristus akan murka seperti saat dia murka kepada Petrus yang adalah rasul yang dekat sekali dengan kehidupan Kristus. Saudara, kemudian yang berikutnya, hal yang berikutnya, tentang pengampunan dosa. Saudara, Anda sebagai seorang pendeta tentunya sering ditanya oleh jemaat yang setelah dibaptis, mereka mungkin akan datang lagi dan bertanya, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, apakah benar dosa saya sudah diampuni? Nah, saudara, padahal kita melihat begitu banyak apa yang dikatakan oleh Kristus yang sangat sederhana. Di mana dia berkata pada Matius pasal 26, Matius pasal 26, ayatnya yang ke-28. Matius pasal 26, ayat ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sudah tidak perlu ditafsirkan lagi. Darahnya dia tercurah di atas kayu salib. Itu untuk menebus dosa dunia. Bukan dosa orang Kristen dan Katolik saja. Bukan dosa orang yang hanya mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya saja. Tetapi hari itu dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, itu untuk dunia. Bukan untuk Kristen dan Katolik. Bukan untuk yang percaya saja. Tetapi untuk dunia. Nah, saudara, ini saja seringkali tidak dipercayai oleh
kita sebagai anak-anak Tuhan. Mosok ya, demikian mudah saya mendapatkan pengampunan dosa. Padahal dosa macam-macam sudah aku buat sebelum aku menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Nah, saudara, kemudian berikutnya juga, saudara, kita lihat soal apa? Soal makanan. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata pada Markus pasal yang ke-7, kita lihat Markus pasal yang ke-7, ayatnya mulai 15, saya bacakan. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Saudara, hati-hati pada saat dia bicara dengan perumpamaan, berarti di situ ada orang yang dia tidak sukai, yaitu ahli Taurat orang Farisi, yang dia ingin supaya mereka tidak mendapatkan pengertian yang sungguh-sungguh dari isi hatinya. Ayat 18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Silakan digarisbawahi. Saya lanjutkan sedikit, saudara. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Tetapi perihal makanan yang dari luar masuk ke dalam tubuh manusia, yang masuk ke dalam perut dan besok pagi dibuang di jamban, tidak ada yang bisa membuat seseorang ini dinajiskan. Seseorang ini menjadi berdosa. Sebab masuk ke dalam perut dan besok dibuang ke dalam jamban. Dengan demikian, garis bawahi, Yesus Kristus menyatakan semua makanan halal. Nah, saudara, namun apa yang terjadi? Bukankah di tengah-tengah kehidupan orang Kristen masih ada beberapa, walaupun jumlahnya tidak banyak, dari saudara-saudara kita yang sengaja masih juga menjaga apa yang pernah dikatakan lewat Musa, lewat Taurat Musa, bahwa ini adalah binatang yang haram, binatang yang halal, dan lain sebagainya. Sengaja orang-orang tertentu, termasuk saudara dan saya juga, terkadang ada yang tidak mau makan binatang-binatang yang haram. Saudara, termasuk salah satunya di antara kita, terkadang apa? Karena Taurat dulu berkata, tidak boleh makan darah. Karena di dalam darah itulah ada nyawa makhluk itu. Pada waktu itu dilarang. Nah, sekarang ada banyak anak jemaat bertanya dengan saya, Pak Roni, terkadang saya makan rujak. Nah, dikasih didih, yaitu darah itu. Darahnya ayam ini, boleh tidak? Darahnya sapi, boleh tidak? Nah, saudara baca aja ayatnya Alkitab. Bahwa semua makanan yang masuk ke dalam perut dan besok dibuang ke jamban, semuanya halal. Tidak ada yang haram. Kenapa? Karena tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut, yang besok dibuang ke jamban, yang bisa mengakibatkan Anda dan saya itu berdosa. Nah, saudara,
Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang keempat. Soal kematian dan kebangkitannya. Saudara, ini adalah prinsip iman kekristenan seperti yang tadi diungkapkan oleh Rasul Paulus. Yang sudah saya tunjukkan ada pada 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17 tadi. Jika Kristus tidak bangkit, itu tadi. Ya, maka sia-sialah pemberitaan kita tentang dia. Sia-sia juga lah iman kita. Sebab apa? Kalau Kristus tidak bangkit, pasti kita juga tidak dibangkitkan. Tetapi karena Kristus sudah dibangkitkan, maka kita sebagai orang percaya, besok kalau kita mati, kita hari ketiga, kita juga dibangkitkan. Saudara, ayatnya ada dinubuatkan oleh Nabi pada zaman itu. Saudara, silakan Anda buka Hosea pasal 6. Saya bacakan ayat yang kedua. Hosea pasal 6 ayat kedua ini adalah nubuatan Nabi yang nanti digenapi oleh jati diri Kristus. Saudara lihat, silakan dioret-oret dicatat juga. Ianya besar, akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga, ianya besar, akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya besar. Saudara, kita itu siapa? Kita itu adalah banyak, yaitu manusia. Siapapun, setiap manusia, ya, setiap manusia, siapapun yang mati, berarti pada hari yang ketiga, rohnya itu hidup di hadapannya Guru besar. Ini nubuatan Nabi. Nubuatan Nabi. Kemudian selalu nubuatan Nabi. Oleh karena itu Tuhan Yesus selalu berkata, tentang aku harus digenapi. Di dalam semua kitab nubuatan Nabi. Para Nabi. Tentang aku harus digenapi. Nah saudara, digenapi dalam jati diri Tuhan Yesus. Pemberitaan tadi, Matius 16 tadi, aku akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kita tahu Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan, mati pada hari Jumat. Jumat hitung 1. Hari pertama Jumat. Hari kedua Sabtu. Hari ketiga Minggu. Para wanita itu datang ke kubur Tuhan Yesus dengan membawa rempah-rempah. Tetapi melihat batu sudah terguling, mereka masuk ke dalam kubur. Kubur itu kosong karena apa? Yesus Kristus Tuhan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nubuatan Nabi selalu harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Saudara, ini klop. Termasuk kelahirannya. Seorang dara akan mengandung. Di Yesaya. Lahir Immanuel. Digenapi di Tuhan Yesus. Kematian juga seperti itu. Nah, saudara. Oleh karena hal ini penting. Aneh. Kenapa orang percaya seringkali masih berdebat dengan firman Kristus yang sederhana disampaikan. Dan yang karena penting oleh Kristus diulang beberapa kali. Khususnya tentang penghakiman. Berarti kalau bicara penghakiman, bicara apa? Upah. Bicara penghakiman, bicara upah, bicara apa? Bicara tentang keselamatan. Penentuan neraka atau surga. Ini penting. Dia bicara dengan bahasa yang sederhana. Demikian pula dengan soal kematiannya dan kebangkitannya. Jangankan saudara dan saya. Ternyata para rasul yang hidupnya dekat sama Kristus. Petrus yang pernah diiblis-ibliskan oleh Kristus. Petrus yang pernah dihardik. Iblis engkau oleh Kristus.
Itu saja ketika kubur itu kosong, Petrus belum memahami 100%. Saudara, kita lihat Lukas pasal 24. Saudara, Lukas pasal 24. Saya bacakan ayat 9 sampai 12. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid. Yudas sudah tidak ada bersama mereka. Yudas sudah mati. Dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Silakan digarisbawahi. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saudara, kalau tidak percaya dengan perempuan-perempuan itu, paling tidak percaya dong dengan pemberitaan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Yesus Kristus Tuhan sendiri bicara dengan kalimat yang sederhana. Kalimat yang tidak perlu ditafsir. Kalimat yang mudah difahami. Tetapi oleh karena Petrus berpikiran rumit. Sehingga Kristus harus murka kepada Petrus. Masa masih tidak percaya lagi? Ayat 12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah, saudara, kelewatan. Kebebalan hati Petrus kelihatan. Kenapa Petrus, orang yang sangat dekat dengan Kristus, itu masih tidak bisa percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia harus menjalani penderitaan di kayu salib. Berapa kali dia sudah mengulang penderitaannya dia. 4. Aku, Yesus, akan dibangkitkan oleh Bapakku di surga. Nah, begitu Petrus ngelihat kenyataan, kubur itu kosong, di dalam pikirannya, di dalam hatinya, masih timbul tanda tanya besar, apa yang sedang terjadi? Kenapa dia tidak segera berkesimpulan, haleluya, Yesus Tuhan dan guruku bangkit. Nah saudara, karena apa? Petrus memakai pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Oleh karena itu, hati-hati saudara, apa yang tadi sudah diberitakan lewat firman yang saya bacakan, yang tidak perlu ditafsir, Anda jangan sok pandai, jangan sok hebat, jangan sok suci. Itu tidak perlu ditafsir lagi. Yang perlu ditafsir adalah perumpamaan yang ditujukan untuk orang-orang yang Kristus tidak suka. Supaya mereka tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh Kristus yang sesungguhnya. Saudara, kemudian yang terakhir. Lihat. Matius pasal 28. Saya bacakan ayat 11 sampai 15. Dusta Mahkamah Agama. Pada waktu itu. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Tentang Yesus Kristus Tuhan itu bangkit. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu.
dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya. Maksudnya mencuri jenazah Kristus ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia. Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Silakan digarisbawahi sampai sekarang ini. Sehingga di Israel saat ini terpecah jadi dua. Yang satunya sudah tahu, percaya bahwa Mesias itu dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan yang mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yang satunya, kelompok yang lain, masih menunggu. Mesias belum datang karena mereka tetap tidak percaya bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara, sampai sini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, membuka wawasan saudara untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pikiran seia sekata dengan pikiran Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.